Sobat Biota, selamat datang di Zona Sekolah. Materi ke-6 bab plantae. Di materi ini kita akan menuntaskan materi tentang 3 divisi Kingdom Plantae ya. Yang dimana sebelumnya kita sudah mempelajari 2 divisi, yaitu Bryophyta, tumbuhan lumut, dan Pteridophyta, tumbuhan paku. Nah, di materi ini kita akan mempelajari divisi yang ketiga, yaitu Spermatophyta, tumbuhan berbiji. Divisi Spermatophyta atau tumbuhan berbiji disebut demikian karena kelompok tumbuhan ini menghasilkan biji sebagai calon turunannya. Spermatophyta merupakan divisi dari Kingdom Plantae yang mencakup semua tumbuhan berpembuluh atau vaskuler dan menghasilkan biji sebagai alat reproduksi generatifnya. Spermatophyta berasal dari bahasa Yunani yaitu sperma yang berarti biji dan phyton yang berarti tumbuhan. Berikut ciri-ciri dari spermatophyta. Yang pertama, spermatophyta dapat dibedakan antara akar, batang, dan juga daunnya, sehingga disebut dengan chormophyta berbiji. Yang kedua, spermatophyta merupakan tumbuhan makrokofis dengan ukuran yang bervariasi, serta memiliki bentuk tubuh yang bervariasi juga, yaitu meliputi semak. Nah, semak ini tumbuhan dengan batang pendek, merayap, dan berumpun. Contohnya rumput teki, alang-alang, dan serai. Terus ada juga yang berbentuk perdu, yaitu tumbuhan yang bentuk seperti pohon tetapi batangnya kecil dan pendek. Contohnya cabai. Ada juga liana, yaitu tumbuhan yang memiliki batang seperti tali tambang dan tumbuh melilit pada pohon yang lain. Contohnya rotan. Terus ada juga yang berbentuk pohon, yaitu tumbuhan yang memiliki batang besar dan tinggi ya. Contohnya jati. Nah, ciri dari spermatophyta selanjutnya adalah memiliki perakaran tunggang atau serabut. Terus batang berkambium atau tidak berkambium, memiliki jaringan pengangkut, yaitu xilem dan floem pada akar, batang, dan juga daunnya. Terus alat perkembangbiakan secara generatif itu berupa strobilus ataupun bunga, tergantung pada jenisnya. Nah, habitatnya itu meliputi darat dan ada juga yang hidup dalam air. Nah, berdasarkan letak biji dalam bakal buah, spermatophyta dapat dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu tumbuhan berbiji terbuka dan juga tumbuhan berbiji tertutup. Yang pertama kita pelajari tumbuhan biji tertutup ya, atau disebut dengan Angiospermae. Nah, Angiospermae ini adalah kelompok terbesar tumbuhan yang hidup di daratan. Namanya diambil dari cirinya yang paling khas, yaitu menghasilkan organ reproduksi dalam bentuk bunga. Bunga sebenarnya adalah modifikasi dari daun dan juga batang untuk mendukung sistem pembuahan tertutup. Nah, sistem pembuahan tertutup ini juga menjadi ciri khas yang lain dari kelompok Angiospermae ini, sehingga Angiospermae ini dikenal sebagai tumbuhan berbiji tertutup atau terbungkus. Nah, ada lebih dari 300.000 anggota dari kelompok Angiospermae ini. Kelompok ini memiliki bentuk dan ukuran yang sangat beragam. Angiospermae yang terkecil adalah rumput bebek kerdil yang ukurannya sekitar 1 mm. Sedangkan yang tertinggi adalah eukaliptus yang bisa tumbuh hingga 100 meter. Organ reproduksi dari kelompok ini adalah bunga. Nah, umumnya bunga tersusun atas 4 bagian utama, yaitu kelopak, mahkota, benang sari, dan juga putik. Kelopak bunga biasanya berwarna hijau seperti daun, sedangkan mahkotanya biasanya berwarna indah dan juga mencolok. Hal tersebut diperlukan untuk menarik serangga ataupun burung kecil yang membantu untuk proses penyerbukan. Benang sari. Benang sari ini merupakan organ reproduksi jantan yang akan menghasilkan serbuk sari. Benang sari ini tersusun atas tangkai sari dan juga kepala sari. Tiap kepala sari terdiri atas 4 kantong serbuk sari, yaitu tempat pembentukan butir-butir serbuk sari melalui pembelahan sel. Nah, jika serbuk sari ini matang, maka kepala sari akan pecah dan melepaskan serbuk sarinya. Sementara itu putik. Putik adalah organ reproduksi betina. Setiap putik terdiri atas kepala putik, tangkai putik, dan juga bakal buah. Nah, di dalam bakal buah ini terdapat suatu bakal biji ya. Nah, kepala putik ini memiliki permukaan yang lengket untuk tempat melekatnya serbuk sari selama penyerbukan.
Penyerbukan atau polinasi adalah peristiwa jatuhnya atau menempelnya serbuk sari kepada kepala putik. Dari penyerbukan ini akan berlanjut pada pembuahan. Nah, hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot akan berkembang menjadi embrio. Embrio akan terus berkembang menjadi individu baru. Demikian juga yang terjadi pada bakal buah dan bakal biji. Nah, setelah pembuahan selesai, maka bunga akan gugur dan bakal buah akan berkembang menjadi buah serta bakal biji akan berkembang menjadi biji. Nah, berdasarkan jumlah keping biji atau kotiledonnya, Angiospermae dibagi menjadi dua kelas, yaitu Dicotyledonae dan Monocotyledonae. Nah, kita akan pelajari ciri-ciri dari kedua jenis ini. Nah, ciri utama dari kedua jenis ini adalah untuk monokotil itu berbiji tunggal atau keping bijinya itu hanya ada satu ya. Sedangkan untuk dikotil itu bijinya berkeping dua. Jadi satu biji itu bisa memiliki dua kepingan, bisa dibelah. Nah, contohnya untuk monokotil itu adalah biji jagung, sedangkan untuk dikotil itu biji kacang. Selanjutnya untuk akar tumbuhan monokotil itu berakar serabut, sedangkan dikotil itu berakar tunggang. Untuk dikotil umumnya memiliki batang bercabang, sedangkan untuk monokotil itu memiliki batang yang tidak bercabang dan tidak beruas-ruas. Dan batang dari monokotil itu memiliki pembuluh angkut yang tersebar di dalam batangnya. Sedangkan untuk dikotil itu pembuluh angkutnya tersusun dalam suatu lingkaran. Terus tulang daun dari monokotil itu sejajar. Sedangkan dikotil itu menyirip atau berjari-jari. Dan yang terakhir untuk bagian bunganya, kelompok monokotil itu memiliki perhiasan bunga hanya terdiri dari 3 atau kelipatan dari 3. Contohnya 6. Sedangkan bagian perhiasan bunga dari kelompok dikotil itu terdiri dari 2, 4, 5 atau kelipatannya. Nah, jadi itu ya kelompok dari Angiospermae, yaitu kelompok tumbuhan berbiji tertutup. Nah, selanjutnya kelompok kedua dari Spermatophyta atau tumbuhan berbiji adalah kelompok tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae. Nah, Gymnospermae ini merupakan kelompok tumbuhan berbiji yang dimana bijinya itu tidak terlindungi di dalam bakal buah atau daging buah ya. Nah, pada tumbuhan berbunga atau Angiospermae itu bijinya atau bakal bijinya itu selalu dilindungi penuh oleh bakal buah. Sehingga biji dari Angiospermae itu tidak terlihat dari luar ya. Sedangkan pada Gymnospermae ini bijinya itu terekspos atau terletak di antara daun-daun penyusun yang disebut dengan strobilus. Jadi terbuka ya. Gymnospermae ini telah hidup di bumi sejak periode Devon, yaitu 410 hingga 360 juta tahun yang lalu, sebelum era dinosaurus. Pada saat itu Gymnospermae banyak diwakili oleh kelompok yang sekarang sudah punah dan kini menjadi batu bara. Nah, adapun ciri-ciri yang menjadi identitas dari tumbuhan ini. Yang pertama, memiliki akar, batang, dan juga daun yang sejati. Terus memiliki daun yang lebih sempit dan kaku. Bentuk atau jenis akarnya itu adalah akar tunggang. Bakal biji berada di luar sehingga tidak mendapatkan perlindungan dari daging buah. Terus tidak memiliki bunga sejati dan mahkota bunga. Selanjutnya, megasporofilnya yang berupa sisik menjadi pendukung dari bakal biji yang terkumpul dalam bentuk strobilus. Dan pembuahan dari kelompok ini adalah pembuahan tunggal, yaitu hanya satu telur yang dibuahinya. Nah, sedangkan dalam siklus hidupnya, umumnya Gymnospermae itu memiliki 2 generasi, yaitu generasi sporofit dan generasi gametofit. Kita ambil salah satu contohnya saja ya, yaitu pohon pinus. Pohon pinus yang kita kenal merupakan bentuk dari sporofitnya. Pinus memiliki strobilus jantan yang menghasilkan serbuk sari dan strobilus betina yang menghasilkan biji, yang umumnya di mana strobilus betina ini ukurannya lebih besar daripada strobilus jantan. Nah, pada strobilus jantan atau serbuk sari itu mengandung ratusan mikrosporangia
Sel-sel yang ada di dalam mikrosporangia ini akan mengalami pembelahan secara meiosis, sehingga terbentuklah mikrospora bersifat haploid. Mikrospora bersifat haploid ini kemudian berkembang menjadi butiran serbuk sari. Nah, setiap butiran serbuk sari ini mengandung sel sperma. Nah, sementara itu pada strobilus biji atau yang betina itu akan menghasilkan megasporangia. Sel-sel dalam megasporangia ini juga mengalami pembelahan secara meiosis ya, dan membentuk megaspora yang menghasilkan sel telur. Nah, pada generasi gametofit ini akan terjadi pembuahan sel telur oleh sel sperma, yang dimana hasil dari pembuahan tersebut itu membentuk zigot, yang kemudian berkembang menjadi embrio dan biji, berupa biji bersayap. Biji bersayap tersebut akan tersebar dan diterbangkan oleh angin. Nah, jika biji tersebut jatuh di tempat yang sesuai, maka biji akan berkecambah dan tumbuh menjadi pohon pinus. Yang artinya siklus hidup dari pinus ini kembali kepada generasi sporofit. Nah, jadi begitu ya kira-kira siklus hidup secara umum dari Gymnospermae. Gymnospermae juga dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu sebagai berikut. Tapi sebelum itu, for your information sob, channel ini memiliki bab konten diantaranya zona sekolah, zona binatang, zona akuatik, zona tumbuhan, zona biobisnis, zona peliharaan, zona biotraveling. Channel ini dalam tahap pengembangan, maka akan sangat berharga bagi kami jika Sobat Biota semua membantu channel ini untuk berkembang, minimal dengan cara mensubscribe channel ini. Jadi, please for subscribe now. Yang pertama adalah Cicadophyta. Kelompok ini diduga merupakan kelompok evolusi dari tumbuhan Pteridophyta atau tumbuhan paku. Anggota dari kelompok tumbuhan tersebut memiliki daun berukuran besar ya. Contoh dari kelompok ini adalah Cicas rumfi dan Ramia floridiana. Kelompok yang kedua adalah Gingophyta. Sebagian besar anggota dari kelompok ini telah mengalami kepunahan. Salah satu spesies yang masih bertahan hingga saat ini adalah Ginkgo biloba. Nah, di Cina biasanya tanaman ini banyak ditanam di kebun. Yang ketiga adalah Gnetophyta. Nah, kebanyakan kelompok ini berupa pohon dengan banyak cabang, berdaun tunggal, dan memiliki bunga majemuk. Contohnya adalah seperti Gnetum gnemon atau melinjo. Dan yang terakhir adalah Coniferophyta. Kelompok ini kurang lebih ada 550 spesies dalam anggotanya, dengan bentuk berupa semak, perdu, ataupun pohon. Kebanyakan anggotanya memiliki tajuk berbentuk kerucut dan memiliki daun yang memanjang atau berbentuk jarum, sehingga dikenal juga sebagai tumbuhan berdaun jarum. Contohnya seperti Pinus sp. Nah, jadi itu ya pembelajaran terakhir di materi 3 divisi Kingdom Plantae. Maka dari itu kita sudah mempelajari divisi Bryophyta atau tumbuhan lumut, Pteridophyta tumbuhan paku, dan Spermatophyta, tumbuhan berbiji. Semoga yang saya jelaskan bisa berfungsi dan hidup buat Sobat Biota semua. Jangan lupa tonton dan pelajari materi selanjutnya dan video pembelajaran lainnya. Jadi, see you next video sob.